Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahaya atau hazard, risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada UMKM nasi uduk Pak Arif yang berada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Muhammad Abdul Jabar dengan NPM 2011101027, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih UMKM itu. Jadi usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disingkat sebagai UMKM ini merupakan salah satu penggerak ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan UMKM ini memiliki andil yang besar dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memang tidak berlokasi di kota-kota besar. Salah satu permasalahan yang muncul pada UMKM ini adalah mengenai tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pada K3 ini merupakan faktor penting bagi jalannya proses produksi di perusahaan. Apabila terjadi kecelakaan di perusahaan, maka dampaknya tidak hanya karyawan saja yang dirugikan, namun juga perusahaan, karena dapat mengurangi kinerja perusahaan dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, K3 merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya karyawan yang dirugikan, tetapi juga perusahaan. Nah, program keselamatan dan kesehatan kerja ini yang dibuat perusahaan merupakan upaya untuk mencegah kecelakaan atau penyakit akibat kerja dengan mengenali potensi yang terjadi dan melakukan tindak antisipatif. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses produksi. UMKM merupakan kunci untuk menciptakan dan mengembangkan pekerjaan yang layak bagi manusia. Untuk itu, penerapan K3 secara efektif dan efisien merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM yang ada di Indonesia. Sebelumnya ini ada video dokumentasi dari nasi uduk Pak Arif yang ada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Nasi uduk Pak Arif. Nah, nasi uduk Pak Arif ini adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Nah, rumah makan ini didirikan pada sekitar tahun 2014 dan berlokasi di Mulyajati, Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Nah, usaha rumah makan ini menyediakan berbagai menu sarapan pagi, yaitu nasi uduk, aneka lauk pauk, hingga berbagai macam gorengan dan minuman. Aneka hidangan yang dijual pada rumah makan ini relatif terjangkau. Harga dari masing-masing hidangan itu berkisar antara 2.000 sampai 20.000 per itemnya. Nah, jam operasional dari rumah makan ini yaitu pukul 6 pagi sampai 10 pagi setiap harinya. Nah, rumah makan ini juga menyediakan pesanan berupa catering atau tumpeng bagi konsumen sebagai pilihan menu dan kreasi tumpeng yang akan dipesan dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, untuk mengidentifikasi adanya potensi bahaya apa saja yang ada pada proses produksi rumah makan nasi uduk Pak Arif, diperlukan pengamatan langsung mengetahui alur proses produksinya. Nah, ini adalah tahapan dari proses pembuatan nasi uduk Pak Arif. Yang pertama ini ada proses produksi pencucian beras. Nah, pada proses pencucian beras ini ditemukan bahaya, yaitu mencuci beras yang akan digunakan untuk membuat nasi uduk karena usaha nasi uduk Pak Arif ini sudah lumayan lama didirikan dan mendapat banyak pelanggan sehingga beras yang dicuci cukup banyak, yaitu sekitar 15 kilo setiap harinya. Nah, terkadang lantai yang digunakan itu cukup licin. Nah, resiko yang bisa didapatkan dari bahaya tersebut adalah jatuh terpleset. Ini tergolong level rendah. Dan yang kedua itu ada bahaya posisi kerja yang tidak
ergonomis atau jongkok. Nah, ini resikonya keluluhan muskuloskeletal pada karyawan, yang berada di level sedang. Proses yang kedua yaitu memasak beras. Nah, di memasak beras ini dapat temuan bahaya yang dapat ditemukan yaitu dapat terkena api ketika menyalakan kompor, mengaduk beras yang sedang dimasak agar tidak lengket, dapat terkena percikan air panas, memindahkan beras ke dandang yang sudah dipanaskan untuk dikukus, tidak sengaja terkena panci yang panas, tiriskan nasi yang sudah matang, tidak sengaja terkena panci yang panas. Nah, yang ketiga ini ada pembuatan aneka lauk pauk. Nah, dalam pembuatan aneka lauk pauk ini kita memotong-motong bumbu-bumbu dan bahan-bahan dapat terkena pisau. Selanjutnya ini menggoreng dan menumis bahan-bahan dan bumbu untuk lauk pauk ini dapat terkena percikan minyak. Nah, selanjutnya dapat terkena api ketika menyalakan kompor. Proses yang keempat yaitu penggorengan kerupuk dan bawang goreng. Di dalam menggoreng kerupuk dan bawang goreng ini kita dapat terkena minyak atau adanya tumpahan minyak goreng, temperatur udara yang panas, yaitu keluhan karyawan, sirkulasi udara yang kurang, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan skor risiko yang dapat dilihat dari tabel tersebut, dapat diketahui bahaya yang ditimbulkan pada proses pembuatan kerupuk ini antara lain yaitu risiko yang tinggi terdapat pada semua area kerja dengan uraian risiko seperti keluhan muskuloskeletal, tidak nyaman bekerja, risiko terluka, dan terkena minyak goreng panas. Risiko yang kedua itu adalah risiko sedang. Terdapat pada semua area kerja dengan uraian risiko seperti keluhan muskuloskeletal, ketidaknyamanan pekerja, percikan minyak panas, dan terkena benda panas. Dan yang terakhir adalah risiko rendah. Terdapat pada semua area kerja dengan sesuai seperti jatuh terpleset dan keluhan muskuloskeletal. Selanjutnya dilakukan perancangan rekomendasi atau usulan perbaikan terhadap potensi bahaya yang muncul. Namun untuk pelaksanaannya bisa diprioritaskan sesuai tingkat risiko paling tinggi. Berikut usulan perbaikan yang diberikan berdasarkan potensi bahaya yang ada. Di antara lain yang pertama sikap kerja. Usulan perbaikan yang diberikan yaitu perlu adanya pelatihan K3 tentang penggunaan alat pelindung diri untuk meminimalisir potensi bahaya yang ada. Yang selanjutnya membuat worksheet dalam penggunaan APD dan menempelnya di area kerja sehingga pekerja bisa membaca dan antar pekerja bisa mengingatkan dan perlu adanya tindakan berupa teguran atau sanksi bagi yang melanggar. Yang selanjutnya ada kondisi lingkungan kerja fisik. Usulan perbaikan yang diberikan yaitu dengan membersihkan area kerja setelah selesai bekerja, memberikan kipas angin untuk mengurangi temperatur ruang yang panas. Dan yang selanjutnya ada tumpahan atau percikan minyak. Usulan perbaikan yang diberikan yaitu dengan membersihkan bekas tumpahan yang terjadi di lantai setiap selesai proses pembuatan peraturan prosedur proses produksi yang baik. Baik, kita sampai pada kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis tersebut yaitu rumusan adalah hasil analisis potensi bahaya bahwa sumber bahaya yang dapat atau berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja adalah sikap pekerja, kondisi lingkungan kerja fisik, lantai licin karena adanya tumpahan atau percikan minyak saat menggoreng kerupuk dan bahan-bahan lain untuk membuat lauk pauk. Selain itu, terdapat risiko ergonomi yang dalam pekerjaan proses memasak nasi uduk. Adapun risiko yang dialami berupa kelelahan karena bangun pagi, gangguan muskuloskeletal, dan kelelahan yang muncul pada bagian punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, betis, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.